Shalom, saudaraku, bertemu kembali dalam Renungan Ajaran Hidup. Bagaimana kabar saudaraku semua? Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan. Amin. Kelemahan dalam kehidupan akan selalu diusahakan ditutupi atau diupayakan agar menjadi kuat. Misal dalam suatu pertandingan olahraga, satu tim mencari titik lemah lawan. Tujuannya agar bisa dikalahkan atau menang atas lawan. Tetapi berbeda dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10 menyaksikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, bagian sabda Tuhan ini diberi tema ketika aku lemah, aku kuat. Bacaan kita ini berbicara tentang pengalaman pribadi Paulus yang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup dan pelayanannya. Paulus mengaku ada duri dalam dagingnya yang menggambarkan kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik. Duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat yang diizinkan tetapi dibatasi oleh Allah. Pada saat yang sama, duri dalam daging Paulus untuk mencegah dia menjadi sombong atas penyataan-penyataan yang telah dia terima. Duri Paulus membuat dia lebih bergantung pada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah. Merupakan daya atau kekuatan surgawi yang diberikan kepada setiap orang yang berseru kepada Allah. Kasih karunia ini akan berdiam dalam diri orang percaya yang setia, mengalami kelahaman dan kesukaran demi Injil. Semakin besar kelemahan dan pencobaan yang dialami karena Kristus, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, melayaninya dan memikul penderitaan dan duri di dalam dagingnya. Selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristus akan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan surgawinya. Setiap orang yang mengalami seperti Paulus harus bangga dan melihat nilai kekal dalam kelemahan yang dialami. Karena dengan demikian, kuasa Kristus ada bersamanya dan diam di dalam dirinya. Sementara hidup ini menuju rumah surgawinya. Oleh karena itu, Paulus senang dan rela dalam kelemahannya, di dalam penderitaan, siksaan, kesukaran, bahkan penganiayaan. Karena dari kesesakan, karena Kristus, dia menjadi kuat. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, iman yang begitu dalam, kuat, dan penyerahan diri yang total sepenuhnya kepada Tuhan membuahkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudaraku,
Mungkin saudara juga pernah mengalami hal serupa seperti yang dirasakan oleh Paulus dalam ukuran yang berbeda-beda. Mungkin saudara masih berusaha melawan, menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Atau mungkin saudara sudah pada titik kecewa, putus asa. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan semua penderitaan itu terjadi? Dan saudara alami atau menimpa saudara, sementara saudara terus berjuang untuk tetap setia pada Kristus. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap semua kenyataan yang masih jauh dari apa yang kita harapkan? Atau bagaimana agar kita juga bisa merasakan apa yang dihayati dan dirasakan oleh Paulus? Yang pertama, terimalah kenyataan hidup yang harus kita alami sebagai garis hidup yang memang harus kita jalani dengan rela, tulus, dan berserah kepada Tuhan. Karena sebelumnya kita sudah berjuang keras, tetapi ternyata duri itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Mungkin duri itu sakit, penyakit, kegagalan, pembatalan, beban, tanggung jawab, risiko dari suatu keputusan, dan hal-hal lain yang membebani, menyiksa, membuat menderita, malu, kecewa, dan realita-realita lain yang menyakitkan hati atau fisik kita. Terimalah dan serahkanlah kepada Tuhan Yesus, dan mohonlah kekuatan, penghiburan agar dimampukan menanggung semua itu. Dan yakinlah Tuhan Yesus tidak sedang merencanakan sesuatu yang buruk, tetapi rencana kebaikan untuk pekerjaan dan kemuliaannya. Yang kedua, hayati, rasakan, dan lihatlah kasih dan kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah berjuang dan mengandalkan Kristus dalam kehidupan, dan jangan biarkan kesombongan, gengsi, harga diri mengatur dan menguasai hidup kita. Tetapi tundukkanlah di bawah kaki Kristus yang akan memberikan kasih karunia, kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan dalam segala keterbatasan. Karena kuasa jahat yang senantiasa menggoda, mengganggu, menghambat, menghalangi, merintangi, bahkan melemahkan. Tetapi justru dalam kelemahan kita, ketika kita percaya dan mengandalkan diri kepada Kristus, ada kekuatan yang luar biasa di luar nalar manusia yang mampu mengatasi segala kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan menjadi kekuatan yang menakjubkan, yang akan melibas, menghancurkan, dan mengatasi kuasa iblis. Karena ketika aku lemah, tetapi hidup berserah dan mengandalkan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa, yang menopang dan mengatasi segala kelemahan, dan mengalahkan segala kuasa jahat itu, karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, aku berserah mengandalkan Kristus, aku menjadi kuat di dalam Kristus yang mampu mengatasi segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu, karena Engkau yang telah membebaskan kami dari segala kelemahan dan keterbatasan yang membuat kami dikuasai oleh iblis. Menjadi seorang yang kuat dan perkasa, mengatasi dominasi kuasa jahat, bahkan membuat mereka ketakutan dan terbirit-birit karena kuasa-Mu dalam diri hamba-Mu ini. Mampukan kami untuk selalu percaya, berserah, dan mengandalkan Engkau, agar kami senantiasa kuat, bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tetapi karena kuasa-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.